Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Entok Medan Channel. Halo, apa kabar sahabat peternak entok seluruh Indonesia? Apa kabar semuanya? Agar channel ini semakin maju dan berkembang, jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini. Oke kawan-kawan sekalian, kali ini channel Entok Medan akan membawakan judul tentang ilmu dalam beternak entok. Jadi kawan-kawan sekalian, jika menguasai beberapa cara ini akan berhasil dalam beternak entok. Nah kawan-kawan sekalian, simak ini video ini tanpa skip-skip agar teman-teman sekalian bisa paham apa yang akan saya sampaikan di video ini. Nah teman-teman sekalian, beberapa cara ataupun beberapa teknik yang harus kita kuasai dalam beternak entok. Awal mulanya ialah dalam proses pemilihan. Nah pemilihan ini itu bertujuan pada saat kita membeli entok itu barangnya bisa sesuai ataupun entoknya bisa sesuai dengan yang kita inginkan, dengan ciri-ciri fisik dan juga perilaku entok yang akan kita beli. Nah untuk anakan entok teman-teman sekalian, itu jika membeli di kandang ataupun di peternakan yang ada di daerah kawan-kawan, itu untuk anakan biasakan itu kita lihat proses makan anakan entoknya. Jadi diberi pakan dulu, kita suruhlah sang penjual itu, coba Pak, coba Bu, dikasih makan. Nah kita pilih. Jika kawan-kawan sekalian melihat ada beberapa ekor ataupun 10 atau 20 ekor yang memang benar-benar nafsu makannya sangat bagus sekali, itu kawan-kawan sekalian bisa memilihnya. Nafsu makannya bagus, lincah, sehat, dan juga bisa kelihatan gemuk dia. Walaupun di satu tetasan ataupun walaupun ada 50 ekor di 2 induk atau 3 induk, bisa kelihatan dia kawan-kawan sekalian, dia kelihatan lebih bagus, bulunya bagus, intinya dia giras ataupun lincah lah dalam proses makan, dia juga sangat lahap. Nah proses pemilihan ini bisa kita terapkan juga pada saat kita membeli anakan entok di usia 1 bulan sampai dengan 3 bulan. Sama juga kawan-kawan sekalian, pada proses makannya dia lahap, badannya gemuk, postur badannya panjang, dan juga bulunya kering. Bulunya kering, halus, masih bagus dia teman-teman sekalian. Tapi kalau bulunya basah, dia kedinginan, itu biasanya sudah mulai kurang sehat. Nah kita sekarang lanjut pada saat pemilihan indukan ataupun dere. Nah kalau untuk dere, bobot badan sangat mempengaruhi. Nah bobot badan yang paling rendah untuk dere ataupun mesi belum pernah bertelur itu 1,5 kg, 1,5, 1,6, 1,8 itu sudah sangat layak untuk kita beli. Nah setelah bobotnya sudah mencukupi atau pas untuk kriteria kandang kita, kita bisa melihat di bobot badan sudah tadi teman-teman sekalian. Setelah itu kita bisa melihat paruhnya wajib panjang, lebar, dan juga badannya itu tidak bantat, dia panjang juga teman-teman sekalian, dan bulat, dipegang itu terasa dia bulat, dagingnya full. Nah untuk proses pembelian indukan, kawan-kawan sekalian juga harus membeli di indukan yang memiliki wajahnya itu benar-benar merah, sudah full bertopeng seperti yang ada di video ini teman-teman sekalian. Itu sudah full merah, berarti indukannya lagi bagus-bagusnya produktivitas telurnya. Jadi dia kemerahannya masih di bagian wajah saja, masih belum sampai ke leher-leher. Kalau sudah sampai leher, merah-merahnya itu sudah tua teman-teman sekalian, jadi sudah kurang produktivitas saat bertelurnya. Jadi kan sekalian, pada saat pemilihan sudah bisa menguasainya. Dan basur begitu juga, badannya besar, bobot minimal itu 3 kg, 3,2 sampai dengan 3,5. Untuk produk lokal itu sudah sangat mantap kawan-kawan sekalian. Jadi memang proses pemilihan kita sudah bisa kuasai. Selanjutnya kita pemberian pakan. Nah pakannya kawan-kawan sekalian, pemberiannya apa? Bisa kita menggunakan, jika teman-teman sekalian dekat pabrik tahu, bisa pakai ampas tahu. Tidak saya paksakan mengikuti channel saya, karena channel saya ini menggunakan dedak padi dan insang ikan lele. Tapi kan jika kawan-kawan sekalian rumahnya memang sebelah-sebelahan atau berdekatan dengan pabrik tahu, pabrik ubi, kan ada ampas ubi kan kawan-kawan sekalian, ampas ubi, ataupun dekat pabrik pembuatan sawit, kan ada bungkil sawit juga. Ya kan biasanya kok warga setempat harganya bisa jauh lebih murah, itu bisa dicampurkan dengan
protein alami, yang ada bekicot, ada kijing, ada keong mas. Nah, banyak sekali yang berkomentar saya biasa pakai keong mas. Nah, pakai keong mas juga sangat bagus teman-teman, sangat layak juga untuk pembentukan daging dan pembentukan ototnya, apalagi pada saat pembesaran. Ini sangat layak untuk kita kembangkan. Jadi memang pakan harus kita kuasai juga teman-teman sekalian. Pakan sudah kita kuasai, pemilihan bibit, pemilihan induk, pemilihan basor sudah dapat kita kuasai. Tapi memang paling penting itu di pakan. Pakan memang kalau di peternakan itu 70% keberhasilan dari pakan memang teman-teman sekalian. Sampai dengan 80% malah. Pakan adalah hal yang utama. Kandangnya bagus pun kalau pakannya kurang bagus ya entoknya kurang sehat. Makanya banyak sekali hanya beternak itu berfokuskan hanya 20 indukan, tapi memang pakannya berkualitas, murah meriah, tinggi protein, maka hasilnya jauh lebih bagus. Kawan-kawan sekalian itu kalau memang benar-benar sebagai pemula 10 ekor indukan saja dulu dites, 20 ekor indukan. Kalau pemula jangan banyak-banyak, saya sarankan maksimalnya itu 20 ekor indukan dan 2 ekor basor kalau pemula. Tapi kalau memang sudah pernah awal mulanya beternak entok, sudah pernah sampai mengawinkan, bertelur, sampai menetas, sampai membesarkan lagi, berarti teman-teman sekalian itu bisa mulai di populasi 50 ekor. Itu bisa, sudah skala besar bisa, karena memang sudah punya ilmu dasar dalam beternak entok ini. Nah, setelah pakan sudah kita kuasai, maka ya semua itu akan berjalan lancar teman-teman sekalian. Entoknya bisa sehat, entoknya bisa gemuk, entoknya bisa bertelur. Intinya kalau pakannya sudah bagus, maka peternakan itu akan jalan. Nah, setelah itu kita harus mengetahui kriteria entok kita, ataupun kita harus mengetahui kebiasaan entok ini seperti apa. Karena kan entok ini sama sebenarnya seperti bebek, tapi dia jauh lebih tahan kekebalan tubuhnya dibandingkan bebek. Karena memang bebek dan entok ini hewan air, jadi dia memang sangat menyukai air, karena ditujukan dari kakinya teman-teman sekalian, karena dia memiliki selaput renang. Jadi kita buatlah kandang kita sama seperti di alam. Kita buat seperti di alam itu, kita buatkan kolamnya, tidak perlu terlalu lebar kolamnya, hanya sekedar biar entoknya bisa mandi, bisa beraktivitas, entoknya nyaman. Kalau entok kita nyaman, maka bertelurnya lancar, proses breeding kita lancar, pembesaran kita lancar. Intinya kandang kita nyaman, entoknya itu tenang berada di kandang kita. Jika terjadi entok basor itu terbang dari area kandang, itu biasanya kandangnya kurang nyaman, ataupun ada basor yang benar-benar galak teman-teman, dia suka berantem. Jadi banyak basor yang kurang betah di area kandang, terbang. Bisa sih kita buat penanganan, kita buat jaring tinggi, nah itu bisa juga. Tapi kalau mau lebih aman, kita copoti, kita lepaskan bulu-bulu sayapnya beberapa kanan kiri, kita lepaskan sebelah kanan 3 ataupun sebelah kiri 3 juga ada, itu udah nggak bisa terbang lagi teman-teman. Bisa pun terbang tapi tidak terlalu tinggi. Jadi kita kuasailah beberapa hal ini. Setelah itu kita bisa melakukan perawatan anakan entok. Kita pelajari perawatan anakan entok usia 1 hari sampai dengan 1 bulan, sampai dengan panen. Kita berikan perawatan untuk indukannya ini. Pada saat pengeraman kita berikan petarangan telur yang bagus seperti yang ada di video ini kawan-kawan sekalian. Dia petarangan telurnya sangat layak, kanan kirinya sudah bagus. Terus medianya kita buatkan serbuk gergaji, ataupun biasanya menggunakan serbuk kulit padi. Jadi sebelum beternak entok, kawan-kawan sekalian, saya sarankan itu memiliki ilmu-ilmu dasar dalam beternak entok. Nah, jika ingin membeli anakan, belajarlah ilmu dasar dalam perawatan anakan entok. Jika membeli indukan atau sistem breeding, belajarlah untuk membuat petarangan telur, pemilihan basor, dan pemilihan induk. Jadi memang kita harus menentukan konsep awalnya itu apa. Kalau untuk anakan ya kita fokus di anakan, kalau untuk indukan kita fokus di indukan. Jika kita
fokus di pembesaran. Jadi kita harus mengetahui pakan-pakan apa saja yang bisa memacu pertumbuhan anakan entok ini sehingga kita cepat panen, bobot badannya bagus dan juga layak untuk kita jual. Oke, saya rasa paham dari penjelasan ke saya kali ini. Sekian dulu dari channel Entok Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.